Kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 1 Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita baca ya sama-sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah mereka yang membaca, mendengar, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberi judul firman Tuhan ini, keluarga kerajaan Allah. Apa Bapak Ibu? Keluarga kerajaan Allah. Nah, coba lihat dulu, ada gambar di bawah, di atas ini. Coba saudara lihat, next ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai gambar ini? Khusus ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Apa yang ibu-ibu pikirkan? Suaminya. Kira-kira ada nggak model seperti ini di zaman sekarang? Oh, ibu-ibu keluar besar kali suaranya, banyak. Ya, banyak ya. Bukan hanya ada Om, ada banyak. Ya, model begini saudaraku kira-kira tahan nggak ibu-ibu? Nggak ya? Apa yang saudara tertarik dengan gaya seperti ini, gambar seperti ini? Lihat dulu ya. Anak kiri kanan digendong, kemudian suaminya digendong lagi, ada beban di atas. Ini namanya wanita bukan tulang rusuk, tetapi tulang punggung. Ngerti maksudnya? Di sini wanita letaknya bukan tulang rusuk, tetapi tulang punggung. Nah, ini yang salah. Ada satu lagi, coba lihat next. Nah, Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Apa saudara kira-kira ini, bapak-bapak, apa kira-kira yang saudara pikirkan mengenai ayat gambar ini? Hah? DKI ya? Ya, dia sekolah di STI. Tahu STI? Suami takut istri. Ya, dia kuliah di STI, bukan STII ya, STI. Suami takut istri. Perhatikan gambar ini. Suaminya nyuci sambil gendong anak, lalu istrinya ngapain? Main handphone. Pertanyaan saya, ada nggak seperti ini? Banyak atau ada? Yang bilang banyak coba angkat tangan. Nggak berani bapak-bapak ini pasti. Saya pastikan bapak-bapak nggak akan berani. Ya. Banyak nggak seperti ini atau banyak? Banyak. Suami-suami nggak berani angkat tangan. Ada satu cerita saudaraku. Suatu cerita. Cerita ini kan namanya cerita, ya kan? Satu kali ada sersan, ya, dan ada komandan. Jadi satu batalion itu ada 1000 orang, ya kan? Lalu komandannya berkata, siapa di sini yang takut istri, belok kanan, lari ke kanan. Saudaraku, semua 999 larinya ke kanan semua. Hanya tinggal satu yang belok ke kiri. Lalu si komandan tanya sama dia, aku mau belajar sama dia, kenapa dia nggak takut istri? Sedangkan 999 semuanya pada takut istri. Ditanyalah sama dia,
Pak Sersan, iya Dan, siap Dan. Kenapa kamu tidak takut istri? Dia bilang begini, komandan ini ada aja. Sebenarnya Dan, tadi istriku berpesan. Dia bilang begini, jangan ikut-ikut orang banyak ya. Jadi karena saya tidak mau ikut orang banyak, nanti sampai di rumah saya digebukin. Jadi karena saya lihat orang banyak semua 1999 belok ke kanan, aku belok ke kiri. Kenapa? Nanti sampai di rumah pun saya diketoknya sama Kenapa? Karena dia bilang tadi apa? Jangan ikut-ikut orang banyak. Makanya saya belok kiri. Saya nggak mau ikut-ikut orang banyak. Ternyata dia takut istri atau tidak? Takut istri juga. Jadi rata-rata suami pada takut. Pertanyaan saya, kenapa sih suami-suami takut istri? Takut ditinggal kah? Takut diceraikan kah? Coba, ini perenungan bagi kita hari ini. Sebelum kita lanjut, ini untuk anak-anak muda, tenang, karena Anda akan masuk ke dalam perjuangan juga seperti ini. Ya, ada nggak di sini muda-mudi yang tidak mau berkeluarga? Maksud saya kalau ada boleh keluar, silakan. Tapi kalau Anda mau berkeluarga di masa yang akan datang, dengar ini firman Tuhan sangat baik untuk Anda, mempersiapkan Anda mulai dari sejak muda saat ini. Nah, perhatikan, ini model sekarang ini bukan jarang kita dapati, tetapi sering, bahkan terlalu banyak kita temukan orang-orang seperti ini. Baik, yang pertama tadi, coba lihat gambar yang pertama. Istrinya jadi tulang punggung, suaminya enak-enak duduk di kedai kopi, angkat kaki main catur. Istrinya pergi ke ladang, cari kayu bakar, cari makanan, cari sayur dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit hari-hari ini banyak wanita jadi wanita karir. Kenapa? Karena memang membantu perekonomian dari keluarga. Dan pertanyaan saya, apakah salah? Tidak salah. Tapi kita melihat prinsip-prinsip Alkitab mengenai keluarga yang sesungguhnya. Coba kita lanjut. Next. Pernikahan adalah gambar Allah, seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita di sini jamak, ini ditafsir adalah Allah Tritunggal. Di sini sudah mulai muncul Allah Tritunggal. Kita itu enggak satu, kita itu banyak. Makanya Allah berfirman, baiklah kita. Dia ngomong sama kita, berarti ada yang lain pada waktu itu. Makanya disebut Tritunggal. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dan seterusnya. Allah menciptakan manusia itu segambar. Dikatakan di sini, pernikahan adalah gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Terus, ya, bagaimana pernikahan kita di bumi? Perhatikan, itu adalah menggambarkan penampilan Allah yang ada di sorga. Makanya orang percaya kalau pernikahannya rusak, sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah melukiskan Allahmu yang Anda sembah, seperti itulah rusak. Kalau pernikahanmu baik di bumi, maka sebenarnya Anda sedang menggambarkan Allah yang Anda sembah itu seperti itu. Dan banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka berpikir Allah, kita. Enggak loh Bapak Ibu. Segambar dengan Allah. Itu sebabnya saudaraku, perbaiki gambar itu. Kalau udah rusak, mungkin yang Anda peroleh bukan Allah, tapi gambar yang lain. Kalau selama ini keluarga kita berantakan, konflik terus, bermasalah terus, jangan-jangan itu gambar yang lain, bukan gambar Allah. Itu sebabnya perbaiki hubungan kita dengan Allah, agar benar-benar keluarga kita itu segambar dengan gambar Allah. Katakan amin.
Kalau semua keluarga meniru gambar Allah, saya yakin gak ada pertengkaran di rumah. Katakan amin. Kalau semua keluarga meniru gambar Allah di dalam keluarganya, tidak ada egois, tidak ada perpecahan, tidak ada perceraian. Kenapa? Allah itu adalah satu. Coba anak-anak saudara mirip siapa? Ada enggak saudaraku anak saudara mirip tetangga? Ada? Kalau ada umpamanya bapaknya Cina, mamanya Papua, kira-kira anaknya modelnya gimana sih? Belang-belang, garis-garis, begitu ya. Ada setengah putih, setengah hitam. Kan tidak ya. Kalau saudara umpamanya bapaknya keriting, istrinya keriting, kira-kira anaknya gimana? Keriting juga. Kalau seandainya bapaknya keriting, istrinya keriting, lalu anaknya putih, kemudian rambut lurus, itu dicurigakan. Jangan-jangan bukan anaknya. Kita ini anak bagi Allah, maka bagaimana Bapa kita di sorga, harusnya begitulah kita. Katakan amin. Kalau sifat-sifat kita tidak sesuai dengan Bapa kita, berarti kita bukan anak Allah. Kalau bisa coret, jangan katakan aku anak Allah, aku anak raja. Berarti Anda tidak mencerminkan Bapak saudara. Anda bukan anak dari Bapak saudara. Bisa mengerti Bapak Ibu? Maksudnya begini, agar kita jangan kita mengatakan bahwa aku anak Tuhan, tapi gambar Tuhan itu sangat jauh dari kita. Ada perselisihan, ada iri hati, kecemburuan, kebencian, dan lain sebagainya. Itu bukan gambar Allah, itu gambar setan. Dan jangan-jangan Bapak orang itu seperti itu. Kalau sifat kita baik, kita harusnya menggambarkan sifat-sifat Allah. Demikian juga dalam pernikahan kita, saudaraku. Allah merencanakan pernikahan, bukan manusia. Saya mau katakan, yang membuat suami dan istri itu, laki-laki dan perempuan itu adalah Allah sendiri. Bukan kita yang merencanakan pernikahan, Allah yang merencanakan pernikahan yang sesuai dengan prinsip keluarga kerajaan Allah. Karena pernikahan adalah rencana Allah. Jadi jangan berpikir aku kok yang memilih dia. Ada seorang ibu pernah berkata, bukan di sini, pernah tanya pada suatu pertemuan. Kebetulan ibu ini memang punya suami yang begitu jahat. Lalu dia tanya, kenapa ya Tuhan izinkan aku punya suami seperti itu? Loh, dari pertanyaan ini kira-kira saudara tarik pelajaran apa? Kenapa Tuhan kasih suami seperti itu? Berarti dia seakan-akan mempersalahkan Tuhan. Lalu saya tanya, yang milih siapa? Ya aku. Ya, waktu itu kalian ketemu di mana? Diceritakan, oh di sini. Waktu dia nembak kamu, dia bilang aku cinta sama kamu. Apakah engkau mau menerima cintaku? Ibu bilang apa? Ya iyalah, gak apa-apalah. Kelepek-kelepek. Apalagi waktu dipuji, dirayu, digombalin, saudaraku. Biasa wanita kalau digombalin, dipuji-puji, oh nggak ada lagi kakinya di bumi. Sepertinya dia sedang terbang, begitu. Nggak ada di sini, di luar sana ada, saudaraku. Maksud saya nanti kalau di luar dari gereja pasti ada seperti itu. Coba bapak-bapak puji istrinya. Aduh, luar biasa. Ya kan? Masakan mama hari ini enak sekali. Pasti dia masak lagi besok. Lusa dia masak lagi masakan yang sama. 1 tahun kalau bisa masakan itu terus dimasak buat saudara. Kenapa? Karena dia senang dipuji.
Kalau saudara nanti mengenakan daster, lalu suami berkata, ih mama cantik sekali dengan daster itu, maka percayalah, daster itu nggak lepas-lepas 1 minggu, nggak dicuci-cuci, seminggu terus dipakainya saudaraku. Kenapa? Karena memang wanita seperti itu. Nanti kita akan lihat. Next dulu, next. Ya, lanjut. Nah, masalahnya saudara, iblis mau menghancurkan gambar Allah. Apa yang dihancurkan? Apa yang dihancurkan? Gambar Allah. Sekali lagi, apa yang dihancurkan iblis? Gambar Allah. Kita ini gambarnya Allah. Bagaimana Allah itu sebenarnya terpancar dalam hidup kita. Makanya iblis datang mau menghancurkan, mau merusak, mencoreng gambar Allah itu yang ada dalam diri manusia. Itu makanya saudaraku, ia menjatuhkan keluarga kerajaan Allah, ya, supaya berbuat dosa. Dan kemudian mulai dari Taman Eden, ia merusak mulai dari Taman Eden. Siapa itu? Adam dan Hawa. Ia mau merusak. Itu pekerjaan iblis, merusak supaya tercoreng gambar Allah itu. Mulai dari Taman Eden, keluarga kerajaan Allah yang tadinya bisa ngobrol dengan Allah, yang tadinya begitu intim dengan Tuhan, saudaraku, dengan Allah. Datang iblis, digodanya mulai dari siapa? Dari siapa? Hawa. Lihat itu, menarik hati. Mulai dia raba, saudaraku. Begitu dia raba, dia ambilnya, kemudian dimakan. Bukan saja hanya dimakan, dikasih lagi sama suaminya. Padahal sudah dengar firman Tuhan, jangan makan daripada buah pohon yang dilarang itu. Tapi namanya juga ada godaan iblis. Iblis memang mau merusak supaya ada pemisahan antara manusia ini dengan Allah. Kenapa? Iblis itu malaikat dari awalnya, dibuang ke bumi. Dia mau merusak. Enak aja, ciptaan manusia itu adalah ciptaan yang mulia. Iblis tidak mau ciptaan yang mulia ini terus menerus menyembah Tuhan. Itu makanya dia mau merusak dengan cara menghancurkan keluarga, mengadakan permusuhan, perceraian. Makanya sampai sekarang banyak orang cerai. Itu kalau ada orang cerai, bermusuhan, itu karena apa? Karena apa? Iblis. Berarti bapaknya bukan Allah. Mungkin keras firman Tuhan ini. Kalau dalam keluargamu terjadi cekcok terus, masalah terus, permusuhan terus, jangan-jangan Anda bukan keluarga Allah, tapi itu adalah keluarga iblis. Kenapa? Karena iblis mau merusak. Kenapa gambar Allah tidak seperti itu? Segambar dengan Allah. Jadi makanya kalau kita punya konsep keluargaku adalah keluarga kerajaan Allah, pasti dalam keluarga kita tampilkan wajah keluarga Allah. Pasti di sana ada kasih, ada kemesraan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan mengalir. Katakan amin. Tidak tiap hari baru pagi-pagi sudah bunyi trompet, dari pagi sampai petang. Makanya lagunya, dari terbit matahari sampai pada masuknya terdengar suara trompet berbunyi. Biasanya bikin suara trompet yang mana? Bukan aku yang bilang ya. Biasanya suara trompet itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Bapak-bapak nggak berani ngomong karena sebelahnya ada orangnya. Kalau dia bilang nanti istri, langsung colek, awas kau ya.
Awas kau ya. Makanya sengaja dikasih duduk di samping-samping hari ini supaya kalau kena langsung colek dia. Nah, dengar itu kan begitu, kesempatan begitu ya. Ya. Nah, bagaimana cara iblis menghancurkan pernikahan keluarga Allah? Nah, next kita lihat. Lanjut. Ada 3 sumber penghancuran keluarga. Yang pertama itu dosa. Bila dosa sudah menyusup dalam keluarga, maka akan menimbulkan konflik. Mungkin dosa-dosa tersembunyi. Perhatikan, kalau ada dosa yang belum diselesaikan dalam keluarga itu, dengar baik. Mungkin itu dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang nggak sadari. Itu pemicu keluarga itu akan dirusak. Kenapa? Iblis masuk melalui dosa. Iblis masuk dalam keluarga itu karena ada dosa, ada temannya di situ, ada kawannya dalam keluarga itu. Sifat-sifat seperti iri, benci, dengki dan lain sebagainya, egois dan lain sebagainya, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh suami, mabuk, judi, narkoba dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pemicu dosa masuk dalam keluarga itu, dan itu jalannya iblis merusak. Selingkuh, bukannya selingkuh lagi, selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, 4 lingkuh, 5 lingkuh. Coba saudara bayangkan sampai 5 lingkuh, gimana lah. Contoh Adam dan Hawa. Apa dosa? Sebentar, jangan dulu. Apa kira-kira dosa Adam dan Hawa? Bapak Ibu tahu dosa Adam dan Hawa? Setelah mereka makan buah pohon terlarang itu, apa yang terjadi sesudah itu? Mereka menjadi tahu apa yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, apakah salah kalau kita tahu yang baik sama yang jahat? Sebenarnya itu, saudaraku, akibat dari dosa. Makanya manusia jadi tahu membedakan, oh ini baik, ini jahat. Saudara teliti nanti di dalam Kejadian, di situ diberkata bahwa setelah mereka makan itu, akhirnya mereka tahu baik dan jahat. Sebenarnya itu adalah akibat pelanggaran. Next, akibat dosa itu tahu yang baik dan yang jahat, maka akhirnya manusia cenderung menghakimi, egois, mulai menyalahkan pasangannya. Nah, kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat berikut, Kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia bersembunyi tadi kan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi apa? Akibat dosa pertama itu adalah takut. Terus, karena aku telanjang. Nah, dia tahu telanjang. Tadinya dia nggak tahu kalau dia telanjang. Sekarang dia jadi tahu. Akibat dosa jadi tahu. Terus apa lagi? Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Terus manusia itu menjawab, apa katanya? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perhatikan, perempuan yang kau. Ada 2 kesalahan fatal yang dilakukan Adam di sini. Perempuan, dia menuduh lagi, dia menghakimi perempuan. Yang kedua, kau. Saudara tahu mengerti apa artinya kau di situ? Mempersalahkan Tuhan. Atau dengan kata lain begini, gara-gara kau tempatkan perempuan itu di sisiku, itulah yang membuat aku berdosa. 2 dosa besar, tambah terus dosanya. Manusia memang suka menghakimi.
gara-gara perempuan itu. Lalu apalagi dikatakan firman ayatnya yang berikut, ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ini disalahkannya siapa? Perempuan, dan disalahkannya Tuhan. Yang berikut ayat 13, sama-sama kita baca. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Nah, ini sekarang firmannya kepada perempuan. Apa katanya? Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Apa katanya juga perempuan? Dia juga bela diri. Ular. Bukan aku. Manusia mulai saling menghakimi dan membenarkan diri. Itu akibat dosa. Sedang dikasih oleh Tuhan. Ular itu katanya memperdayakan aku, maka aku makan. Mempersalahkan ular. Ya. Ayat 13 ya, ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Kenapa Tuhan tidak tanya lagi sama ular? Kan tadi ditanya sama Adam, Adam kenapa? Perempuan. Ditanya sama perempuan, kenapa begini perempuan? Si ular. Seandainya dia ditanya sama ular, apa jawaban ular? Tidak ada kata lain, kembali kepada Tuhan. Itu makanya saudaraku, hati-hati kita menghakimi orang lain, sebab lama-lama kembali kepada Tuhan. Itu dosa. Next. Itu dosa yang dilakukan, yang membuat keluarga. Akibat dosa Adam dan Hawa, maka ada penghakiman. Manusia jadi egois. Suami istri jadi berkelahi, konflik dalam rumah tangga, saling membenarkan diri. Aku yang paling hebat. Istri juga berkata tidak mau kalah, aku penentu. Sang suami berkata aku kepala, istri berkata aku leher. No, kalau leher mau digoyang ke kanan, ikut nggak kepalanya? Kalau diputar ke kiri, ikut nggak kepalanya? Jadi penentu siapa sebenarnya, leher atau kepala? Rasain itu. Bapak-bapak mau ngomong apa lagi coba? Aku kepala. Ya udah, aku yang ngatur kok. Mau ke kiri, ke kanan, ke kanan. Itu makanya saudaraku, dosa selesaikan dalam keluarga. Jangan ada dosa sekecil apapun dalam keluarga yang masih dipelihara. Kenapa? Kalau ada dosa dalam keluarga, itu penyebab masalah besar terjadi, persoalan besar terjadi. Keluarga kita bukan menggambarkan wajah keluarga Allah lagi, tapi wajah iblis dalam rumah tangga kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, Mas, nggak baik, nggak ada masalah kok. Ya kami masih mengasihi, masih sayang-sayang, masih setiap hari masih ada I love you, I miss you. Ya, masih ada nggak sampai sekarang dalam keluarga ini yang mau diserahkan anaknya ini? Masih ada I love you dalam rumah tangga? Masih ada Pak Siaan? Mana Ibu Siaan? Masih ada? Aku tahu senyum ibu, aku ngerti, nggak usah dilanjutkan. Iya, mana ibu-ibu yang lain? Udah minggat. Saudaraku, artinya begini, ya, marilah kita membenahi keluarga kita. Dosa, jangan ada dosa, jangan ada sembunyi-sembunyi dalam keluarga. Mesti ada keterbukaan dalam keluarga. Ya, suami istri itu harus terbuka satu dengan yang lain. Jangan ada sembunyi-sembunyi, ada rahasia-rahasia. Ada satu ruang yang Anda belum terbuka kepada pasanganmu, itu akan menjadi penyebab konflik, masalah, dan itu adalah dosa.
Kenapa Anda bukan lagi dua? Anda sudah jadi satu. Masalahnya selama ini ketika dalam keluarga masih ada rahasia-rahasia, ada rahasia suami, ada nomor apa itu namanya? Nomor yang dirahasiakan kepada pasangan. Nomor HP. Dikasih memang namanya, disimpan namanya saudaraku. Ya. Nama laki-laki. Ya. Tetapi orangnya perempuan. Namanya ya Amran. Tapi begitu ditelepon, loh kok perempuan yang angkat? Itu namanya rahasia-rahasia. Anda harus terbuka nomor HP saudara, handphone saudara. Itu kalau bisa pun diperiksa suami istri, terbuka semuanya di hadapan pasangan saudara. Jangan ada rahasia-rahasia. Justru kalau ada rahasia tidak boleh dipegang orang lain, itu bahaya. Baik anak-anak juga, ada anak-anak yang nggak mau dipegang HP-nya sama orang tua, itu berbahaya. Izinkan handphone kita diperiksa, diteliti oleh orang tua. Biarkan. Kenapa? Terbuka. Kalau ada yang disembunyi-sembunyikan, itu namanya dosa. Dan kalau ada dosa, itu pintu masuk kepada oleh kuasa iblis untuk merusak keluarga itu. Next. Konflik. Siapa yang pernah kayak gini? Oh, kok angkat tangan? Ada yang pernah kayak gini? Saling tunjuk, angkat sepatu, padahal sebelumnya apa? I love you, I miss you. Aduh, kalau lagi pacaran saudaraku, udah 2 jam ngobrol di handphone, rasanya masih 5 menit. Udah DM-an saudaraku, waduh, udah kata-kata manis semuanya disampaikan. Tapi kalau udah kawin, udah ada si Ucok si Butet, nggak ada lagi kata I love you, yang ada I love you, kan? Nggak ada lagi kata I miss you, yang ada amis lu. Kenapa amis? Karena dikencingin sama anak-anak, saudaraku. Udah jadi amis. Konflik yang kedua. Next. Kenapa bisa ada konflik? Penyebab konflik itu adalah adanya perubahan kepada pasangan kita. Pasangan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Pasangan kita tidak seperti yang kita inginkan. Menurut para psikolog meneliti bahwa umur pernikahan 3 bulan, bahkan paling lama 8 bulan, bahkan sampai paling lama katanya 30 bulan. Berapa 30 bulannya? Ya hitunglah 30 bulan. Paling lama katanya 30 bulan. Itu pasti konflik. Pasti. Kenapa? Kalau bulan pertama masih bulan madu, ya kan, madunya habis, tinggal bulan-bulanan, ya kan, udah habis madu, tinggal bulan-bulanan. Makanya ditemukan, lihat di pipi bekas tampar tanganmu, pulangkan saja. Sama siapa? Aku pada ibuku atau ayahku. Nggak tren lagu itu sekarang ya. Masih tahu lagunya Pak Ginting? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas sayang-sayangmu. Begitunya. Bekas sayang-sayang atau bekas apa? Bekas sayang-sayang atau bekas apa?
bekas tampar ada, masih kelihatan. Cap. Saudara, konflik, adanya perubahan. Pasangan kita tidak sama seperti dulu. Dulu masih langsing. Waduh, seperti biola Spanyol, dari atas langsing sampai ke bawah. Aduhai, langsing yang bukan main. Dari jauh kita sudah terpesona sampai nyanyi terpesona. Saudaraku, begitu udah 1 tahun 2 tahun saudaraku pernikahan, apa yang terjadi? Udah nggak langsing lagi, sudah langsung. Bagaimana tidak, saudaraku? Sudah mulai berisi. Padahal itu akibat ulahmu. Akibat apa? Perbuatanmu. Makanya berubah. Dulu aku langsing gara-gara kau. Makanya kalau ada yang mengatakan, kenapa aku nggak langsing lagi? Bilang sama suamimu, gara-gara kaunya Pak. Makanya aku jadi langsung begini. Dulu aku langsing kok. Perubahan terjadi. Kita lihat pasangan kita sudah nggak seperti dulu lagi. Kemudian yang kedua, kenapa? Dari mana sumber konflik? Ada perbedaan. Kita menikah dengan orang yang kalau saudara menikah dengan orang yang sama, kira-kira kumis ketemu kumis, ya kan? Sama kan? Itu bukan menikah. Kita harus kita menikah dengan orang yang berbeda. Kan tidak ada di sini yang laki-laki menikah sama laki-laki, bukan? Perempuan sama perempuan. Kita pasti berbeda. Dari situ saja sudah berbeda. Next, kita lihat dulu perbedaan ini. Kita bahas perbedaan. Siapa yang mau umur pernikahannya seperti orang tua kita ini? Coba angkat tangan, lambaikan tangan. Sampai kakek, nenek, opa, oma. Kalau bisa masih I love you, ya. Oma, udah panggil oma, opa, masih tetap gandeng tangan kemana-mana, saudara. Siapa di sini kalau jalan masih suka gandeng tangan? Nggak ada. Kenapa? Malu. Halo, malu? Belum terlambat. Ini waktunya, saatnya. Coba pegang tangan pasangan saudara. Ayo, silakan. Jangan salah pegang. Jangan salah pegang. Halo istriku, sini. Dipegang orang pula nanti. Ini waktunya. Saya coba pelajari, saudara. Kalau saya lagi di mall, ya kan, saya lihat, saya bisa bedakan ini sudah menikah atau ini masih pacaran. Kalau masih pacaran, itu pegangannya luar biasa. Waduh, kemana-mana, ya kan. Tapi kalau sudah menikah, itu pasti lepas. Makanya sering saya tanya, yang mana? Coba lihat nih. Ini mereka ini udah menikah atau pacaran? Dari situ kelihatan. Kalau masih pacaran, pegangan tangan terus. Lalu yang kedua, waktu saudara keluar dari restoran, biasanya kelihatan yang mana yang masih pacaran dan yang mana kalau sudah menikah. Apa bedanya coba? Waktu keluar, waktu mau bayar di kasir, kalau masih pacaran, yang bayar biasanya siapa? Kalau sudah menikah, biasanya yang bayar siapa? Istri. Itu aja. Begitu. Ya kan? Justru dipertanyakan. Dengar baik. Kalau ketika bapak ibu suami istri keluar dari restoran, yang bayar suami, itu dipertanyakan. Berarti jangan-jangan nggak dipercayakan istrinya megang uang. Halo? Yang bayar diakonia siapa?
Bapak-bapak atau ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu pengurus diakonnya mintanya sama bapak atau sama ibu? Kolektor diminta sama siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau sudah berkeluarga, wajar ibu-ibu yang menjadi bendahara. Katakan amin. Ada pemudi-pemudi, aduh, udah rindu kali aku menjadi bendahara lah. Kapan ya? Tunggu waktunya, ada saatnya jadi bendahara ya. Oke, perbedaan usia. Usia akan menjadi awal dari konflik. Usia semakin tua sudah semakin berbeda. Ya, semuanya. Nah, kalau bapak-bapak, itu makanya ada lagu yang mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Makanya bagi bapak-bapak umur 60 masih ada namanya puber. Di sini ada umur 60. Pak Limbong umur berapa Pak Limbong? Masih 50 ya Pak? Belum, masih 10 tahun kita Pak. 10 tahun lagi kita puber kedua. Maka istri-istri wajib menjaga kalau sudah umur 60 tahun. Amin. Pak Silaban belum 60, masih 50. Hampir. Mana Ibu Silaban? Mulai jaga-jaga dari sekarang. Mulai pasang kuda-kuda Pak ya. Umur yang kedua, perbedaan latar belakang. Nah, kita kan suami istri ini banyak latar belakangnya. Ada keras, ada lembut, ada kasar, ada gampangan, ada disiplin. Saya lahir dari keluarga yang disiplin. Istri saya sebaliknya. Orang tua, ayah dari istri saya orangnya baik. Apa yang diminta anaknya dikasih. Sedangkan saya dari keluarga yang disiplin. Kami berbeda, teratur, ya, sangat jauh berbeda. Saya disiplin, berbeda, kultur, budaya, suku. Nah, ini dia. Apalagi saudara menikah dengan yang beda suku, itu pasti banyak perbedaannya. Ya, budaya kita beda. Kebiasaan kita beda. Seperti saya dengan istri saya, suku berbeda. Kebiasaan Sulawesi, kebiasaan Minahasa dengan Nias itu beda. Budayanya, adat istiadatnya beda. Kalau di Nias semuanya nggak boleh. Makanya ada istilah tebai banononiha. Artinya tidak semua serba tidak boleh. Banyak aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Nah, tahu kalau dari sana semuanya banyak aturan. Lalu menikah dengan orang yang bebas, suka-suka, hura-hura, foya-foya. Wah, bisa jadi konflik. Perbedaan ini ya akan memicu konflik dalam keluarga. Tingkat sosial, kaya, miskin, cukup, kurang, dan lain sebagainya. Latar belakang keluarga kita, pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya. Itu akan menjadi penyebab. Kadang-kadang istri lebih tinggi sekolahnya daripada suami. Nah, bagaimana kita meratakan, bagaimana kita mensejajarkan? Itu butuh perjuangan dan butuh kerja keras. Kita bisa menerima yang tinggi dan kita bisa menerima mengangkat yang rendah pendidikannya. Ini akan menjadi penyebab. Yang berikut, kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan apa lagi? Ya, kebiasaan buruk banyak sekali. Ada suami istri hanya 1 bulan pernikahan minta cerai sama pendetanya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara pencet odol di kamar mandi. Suami kalau pencet odol, asal pencet saja, gosok.
Nah, istri berasal dari keluarga yang disiplin, teratur. Kalau bisa dari bawah dulu. Kalau udah mau habis, kalau bisa pun diputar lagi. Dimulai. Nah, dia nggak suka. Handuk gantung sembarangan, sepatu buang sembarangan, baju gantung sembarangan. Lama-lama saudaraku bisa jadi konflik. Melihat pasangannya seperti itu, aduh. Itu makanya perbedaan kebiasaan ini akan memicu. Next, yang berikut. Lanjut biar cepat ya, karena masih banyak lagi. Oke. Kita ya belajar memahami kepribadian pasangan kita. Dalam hidup ini ada 4 jenis kepribadian. Yang pertama itu melankolis, yang kedua pragmatis, yang ketiga koleris dan sanguin. Ini perbedaan. Kita masing-masing punya temperamen yang berbeda-beda, nggak bisa sama. Ada sifatnya lembut, ada sifatnya keras, ya beda-beda. Dan kita harus memahami kepribadian. Nah, saya tidak bahas ini, mungkin suatu waktu nanti saya akan coba memberi pelajaran ini. Ini penting supaya kita bisa memahami pasangan kita, dia punya kepribadian itu apa, supaya saudaraku tidak konflik terus. Artinya kalau dia punya kepribadian begitu, kita harus memahami dia. Oh, begitu dia orangnya, dia sukanya seperti itu rupanya, saya nggak bisa memaksakan. Next, ya, yang berikut, ya, ada perbedaan gender dalam komunikasi. Nah, perempuan itu mengucapkan kata 550.000 kata dalam satu hari. Berapa? 50.000 kata. Makanya kalau ibu-ibu belum keluar semua itu, Pak, Ibu Siaan akan cari tempat ngomong. Tetangga ngobrol, makanya nanti ngoceh terus. Ya, nggak ada lagi yang mau diceritakan orang lain. Kalau udah habis ceritanya, pulang suaminya udah capek kali suaminya, masih dia bilang, Pak, dengar dulu, tadi ada cerita begini. Habis 50.000 kata, baru sesudah 50.000 kata, baru bisa tidur dia. Kalau belum keluar 50.000, masih lagi bercerita, ya. Itu kebiasaan wanita. Anda harus tahu, bapak-bapak harus mengerti itu. Amin, bapak-bapak. Amin. Makanya kalau bisa, kalau istri lagi cerita, jadilah pendengar setia. Jadi apa? Gak usah dijawab pun, jadi pendengar aja. Kadang-kadang istri saya, iya aku mau cerita, tapi ya bikinlah itu cerita lah, aku bilang. Dia bilang, lihatlah, udahlah, kan yang mendengar telinga bukan mata, saya bilang. Jadi ceritalah dia, padahal udah mata udah tertidur, saudaraku. Ya, saking ibu-ibu wanita itu mau cerita, kan begitu. Laki-laki hanya mengucapkan 25.000 kata saja. Kalau udah selesai udah tamat ya. Itu perbedaan. Yang kedua, seperti kalau perempuan itu seperti makan makanan yang lezat. Tapi kalau laki-laki makan seperti telegram, tik tik tik, ada jarak-jaraknya, tik tik tik, ada waktunya, ada istirahatnya. Tapi kalau perempuan dor terus. Kemudian wanita tidak mudah lupa, semua diingatnya. Kalau laki-laki harus diberitahu berulang-ulang. Betul nggak, Pak Siregar? Setengah betul. Dikasih tahu ulang-ulang. Tahu udah di situ. Kalau perempuan tahu semuanya, ingat semuanya. Itu ya perbedaan. Terus, next, ya. Nah, otak wanita itu nyambung. Bilang sama-sama, otak wanita nyambung. Coba yang punya pasangan, kalau wanita tunjuk. Ternyata otak mama nyambung. Bilanglah. Takut. Takut. Berani nggak? Ayo bapak-bapak bilang sama istrinya, otak mama nyambung.
Nggak berani Pak Silaban. Oh dah. Kirain nanti sampai di rumah, awas lu, kenapa kau bilang otakku. Nah sini otakmu. Rugi yang nggak bawa suami ya. Otak wanita itu nyambung. Pada otak perempuan ada semacam jembatan neuron antara lobus kanan dan kiri otak besar. Kedua lobus otak ditakdirkan untuk memikirkan hal yang dan cara yang berbeda. Nah, sebelahnya nanti akan memikirkan secara logika. Makanya di sebelah kiri itu logika, ya, kemudian intelijen dan lain sebagainya. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah matematik, ya. Kemudian itu juga adalah seni sebelah kanan ini. Jadi itu dari ilmu kedokteran, ya. Ada nyambung. Nah, artinya begini. Next, kita lihat otak wanita itu seperti ini. Seperti kabel-kabel yang sedang rumit. Itulah otak wanita. Sebuah jaringan yang luar biasa, berantakan, bekerja dengan cepat dan hampir semuanya aktif dalam waktu yang sama, ya, dan menghasilkan kelap-kelip yang cantik dari kejauhan. Ini seperti kabel-kabel ini rumit sekali, tapi itu secara aktif. Itulah otak wanita. Makanya jangan heran ibu-ibu lagi goreng, ya kan, ada telepon, halo, masih video call. Eda gimana? Ada anak nangis. Iya sebentar ya. Masih bisa. Dalam waktu yang sama, ibu-ibu bisa berpikir, bisa bekerja, bisa melakukan banyak kegiatan. Makanya coba cek tas ibu-ibu. Coba cek dulu tas ibu-ibu. Mana ibu? Cek dulu Pak. Biasanya ibu-ibu punya tas penuh dengan barang-barang. Ada lipstik, ada korek kuping, ada apa lagi? Ya, sisir, ada apa lagi? No, kalau laki-laki, Pak Silaban sudah cek nggak ada apa-apa katanya. Makanya yang salah di situ Bapak. Kenapa Bapak nggak kasih? Aduh, ya kan? Biasanya kalau wanita itu penuh dengan barang-barang, ya kan? Kenapa? Memang itulah wanita, dipikirkan semuanya. Oh nanti aku di sana mau pakai apa? Ada tisu, ada hand body, semuanya lah ada di dalam tas. Ya. Dan otak kiri tadi itu seni. Wanita itu suka penampilan. Makanya sebentar-sebentar sisiran, sebentar-sebentar lenggok di kacam. Kan begitu ya. Kalau laki-laki beda. Kalau pria, yang penting sudah sisiran, udah mandi, udah langsung pergi, ya kan? Kalau ke gereja bisa 1 jam ibu-ibu di depan kaca, udah cantik pun masih lagi, aduh, masih mana lagi yang kurang ya? Aduh, bolak-balik, bisa 1 jam, 2 jam. Makanya biasanya yang paling cepat itu kalau ke gereja. Ibu-ibu yang mana? Ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Kalau sudah lanjut usia nggak perlu lagi, yang penting sudah sisiran, udah baik, udah. Tapi kalau ibu-ibu muda, bisa lama itu saudaraku. Tersusun sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, ibu-ibu harus ngerti, bapak-bapak itu nggak suka yang rumit-rumit. Ya, enggak. Betul nggak bapak-bapak? Ada pembela saya soalnya. Artinya apa? Bapak-bapak itu punya otak, pria itu ada belahannya. Kalau yang aktif sebelah kanan, ini non aktif.
Makanya pria tidak bisa memikirkan hal yang banyak-banyak dalam waktu yang sama. Nah, digambarkan seperti ini. Next. Ini seperti ini otak pria itu. Ada kabinet, ada kotak-kotak tersusun. Ketika dia mencari paku, dia cari di tempat paku. Nah, ibu-ibu biasanya segala macam ada di atas meja. Kira-kira ibu-ibu begitu ya, Pak? Saya mau tanya sama Pak Jendrata dulu. Ibu-ibu itu biasanya semuanya ada kan? Jadi mau cari nanti, mana ini? Oh, bolak-balik cari, mana? Makanya di rumah kami habis waktu hanya untuk mencari, saudaraku. Ini di rumah kami ya, di rumah kami. Makanya kalau nyari pakai mata masih mending, ini mencari pakai mulut. Mana? Nah, mencari pakai mulut ini bising, saudaraku. Kadang-kadang pria-prianya nggak tahan. Betul nggak, bapak-bapak? Bongkar habis memang hari ini ya. Makanya otak laki-laki itu seperti ruangan arsip besar dengan kotak-kotak yang tersusun rapi. Diberi label lagi, paku, mur, ya kan, tempat obat, buku-buku. Makanya sering-sering saya bilang, kalau cari buku cari di kantor. Kenapa? Di kantor banyak buku. Ya, kalau cari sepatu, cari di tempat sepatu. Sudah kubuat tempat sepatu. Cari apa lagi? Perkakas-perkakas, semuanya ada di tempat perkakas. Ada tempatnya masing-masing. Ada kamarnya masing-masing. Ada. Itu pria. Ya. Mereka tidak bisa dan tidak suka jika harus membuka lebih dari satu. Itu pria. Paling kalau pria itu sering kutak-katik elektronik, mobil, bengkel, bertukang, itu pria. Itu memang pria. Artinya suka sesuatu ya yang memang terarah dia. Terus kita lanjut. Cara berpikir pria itu langsung to the point. Tidak banyak rumit-rumit. Tapi kalau wanita lebih banyak menikmati prosesnya. Ya kan, prosesnya itu yang mereka nikmati. Nah, kalau pria, logika analisanya yang lebih kuat. Kalau wanita, halus perasaannya. Makanya wanita itu adalah makhluk halus, tapi bukan hantu. Amin. Wanita adalah makhluk halus, bukan hantu. Setuju, Pak Sihaan? Jadi bilang sama Ibu Siha nanti, mama adalah makhluk halus. Halusnya apa? Halus perasaannya. Makanya ibu-ibu kalau tersinggung sedikit larinya kemana? Ke bantal guling di tempat tidur. Pelepasan di situ, saudaraku. Menangis meraung-raung di situ. Kalau pria lagi punya masalah, lagi ngapain dia? Dia pergi duduk di kursi, lalu ya kalau bisa ada kopi situ berpikir. Itu biasanya pria kalau dia punya masalah. Ya. Berikut, tidak banyak ngomong. Pria tidak banyak ngomong, irit ngomongnya. Anak-anak pun nanti, Pak ini begini. Pak ini gini. Udah aku 2 juara 1, Pak. Ya kan, jarang memuji. Ya kan? Oh, Pak ini begini. Nggak banyak ngomong. Makanya anak-anak ngerti orang tuanya pria-pria itu nggak banyak ngomong. To the point saja. Sedangkan wanita banyak ngomongnya dari pagi sampai sore, kalau boleh belum habis-habis itu ngomong terus. Ya. Butuh ngobrol, banyak bicara. Kemudian susah memuji kalau pria. Betul nggak? Di sini siapa ibu-ibu yang suka dipuji sama istri, sama suaminya? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Siapa lagi? Yang belum pernah dipuji sama suaminya, ini kesempatan ibu-ibu supaya suamimu melihat. Angkat tinggi, tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang nggak pernah dipuji sama suaminya?
Woi. Bahaya. Siapa ayo? Ini kesempatan. Ibu Siaan enggak pernah dipuji? Pernah. Yang lain, Om takut Om nanti di rumah nggak dikasih uang setoran. Tenang aja Ibu, pasti uang setoran lancar sesudah sesi ini. Amin. Iya. Otak pria tidak nyambung, itu tadi sudah. Pria butuh seks, wanita butuh kemesraan. Ini pria itu butuhnya itu 15 menit, ingatnya itu 15 menit, ingat itu menurut psikologi seorang pria yang normal itu selalu teringat itu paling lama setengah jam ingat. Betul nggak bapak-bapak? Nggak mungkin. malu itu pria yang normal. Kalau Anda tidak ingat itu, Anda berarti abnormal. Ya, itulah pria. Makanya selalu Tuhan berkata, jangan meninggalkan pasangan saudara kecuali waktu berdoa. Jangan pernah meninggalkan, jangan pisah. Ya, lalu pria, wanita itu apa? Dia butuh kemesraan. Makanya dia butuh dibelai. Makanya ada lagu Jablay, jarang dibelai. Kelihatan dari rambutnya kalau jarang dibelai. Ya, saudara lihat apa kalau jarang dibelai? Orang-orang, wanita-wanita, ibu-ibu yang jarang dibelai kelihatan. Saudara teliti sendirilah. Ya. Kemudian postur tubuh lebih sederhana kalau laki-laki. Postur tubuh wanita agak lebih rumit sedikit. Waduh, rumit. Bilang sama istrinya, postur tubuh mama agak rumit sedikit dari bapak. Yang lebih luar biasa lagi, pria memikirkan masa depan, tapi wanita memikirkan masa lalu. Nah, makanya ibu-ibu selalu cerita, dulu. Apalagi kalau nostalgia, sering cerita masalah-masalah yang lalu. Sedangkan pria ini, dengar baik, pria itu memikirkan masa depan, memikirkan kehidupan esok, memikirkan kehidupan anak-anaknya. Itu yang dipikirkan oleh pria. Setuju nggak bapak-bapak? Yang setuju angkat tangan. Ya, itu yang kita pikirkan bapak-bapak ini, pria. Sedangkan wanita biasanya memikirkan yang sudah lalu-lalu. Makanya kalau pernah disakiti wanita, ya, mungkin 20 tahun yang lalu Anda disakiti, masih teringat sampai sekarang. Bisa-bisa nanti jadi bahan pembicaraan. 20 tahun yang lalu Anda pernah dilukai, Anda pernah disakiti oleh pasanganmu, engkau masih menyimpan itu. Itu makanya perlu hari ini Anda harus mengampuni suami saudara, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara. Jangan hidup di masa lalu, tetapi hidup di masa sekarang ini dan hidup di masa yang akan datang. Katakan amin. Ibu-ibu susah melupakan masa lalu. Makanya kebanyakan yang cepat CLBK itu, tahu CLBK? Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Biasanya yang paling cepat CLBK itu adalah wanita. Makanya hati-hati di media sosial, Facebook, ketemu sang mantan. Makanya pria-pria dicek nanti, kalau ada mantan-mantan lebih baik diblokir dari sekarang. Setuju? Setuju bapak-bapak? Dicek nanti, jangan ada yang mantan. Kenapa? Karena yang cepat CLBK itu adalah wanita, lebih senang ingat di masa lalu. Next, ini ya, lanjut. Pernikahan yang ketiga, penyebab konflik, penyebab yang menjadi merusak gambar Allah dalam keluarga adalah rutinitas. Tahu rutinitas? Semuanya tidak ada perubahan. Dari zaman bahula sampai sekarang begitu-begitu saja. Makanya itu kebiasaannya begitu, itu saja. Nah, jalan keluarnya maka sering-sering pasangan Anda harus kreatif.
Ya, ada kehangatan, ada kasih mesra. Temukan hal-hal yang baru dalam keluarga. Jangan monoton terus di rumah, terus ngurus anak, terus sekali-sekali ibu siaan bawa jalan-jalan lah. Amin. Kemarin nggak ikut waktu retreat ya. Kita akan menyaksikan bapak-bapak akan memberikan sekuntum bunga kepada istrinya dengan disertai kata-kata. Jangan kasih gini aja. Nah, ya, ya. Oleh sebab itu, ya, dimulai dari kepala, dari gembala sidang. Oke, ya kan? Ya kan, jangan ditertawain ya. Oke, saya akan memberikan bunga ini kepada istri saya dengan kata-kata. Ya, berdiri. Oke. Dulu nggak pernah saya kasih bunga, tapi sekarang saya kasih bunga. Iya kan? Gimana caranya? Oke, iya, iya. Ya, ini hanya sebuah bunga, tapi sebenarnya engkau lebih dari bunga. I love you. I love you too. Ya. Oke, terima kasih. Katanya dimulai dari sebelah kanan. Saya akan bagikan bunga ini dulu, nanti silakan. Oke, silakan Pak. Silakan. Oh, istri saya boleh maju ke depan. Ada sesuatu untukmu. Hari ini di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan, saya mau katakan bahwa selamanya aku tetap mencintaimu. Sebagai tanda cinta saya serahkan bunga ini, bunga-bunga yang lain menyusul. Haleluya. Saya panggil istri saya untuk maju ke depan. Ini saya sebagai suamimu ingin memberikan bunga. Oh, bunga ini menggambarkan kasih sayang saya kepadamu, dan semoga maut yang memisahkan kita dan setia sampai seumur hidup. Lau Nadrono kegu. Istri saya ke depan, maju ke depan. Sayang, mungkin kita masih merintis, masih berapa bulan kita jalani. Ini hanya sekedar sebagai sedikit dari yang bisa saya beri, walaupun banyak yang belum bisa saya beri, tapi biar ke depan lagi kita semakin berjuang dan sebagai bukti tanda cinta saya.
aku sayang kamu. Cek satu. Ma, ini papa sebenarnya ngasih sesuatu, tapi papa sepertinya nggak sanggup. Karena dari kaki sampai ke kepala papa udah gemetar. Baik, Ma. Bersyukur kepada Tuhan, ya, cinta kita yang selama ini, kasih kita yang selama ini, ya, Papa nggak bisa ngomong apalah. Jadi intinya, Ma, Papa kasih sama Mama ini bunga ini, walaupun bunga ini tidak asli, tapi kasih Papa dengan sama Mama tetap asli dari dulu sampai sekarang. Sik, saya minta istri saya ke depan. Ma, tadi dari awal udah disampaikan semua isi hatinya sebenarnya. Jadi nggak perlu saya katakan lagi. Semua yang disampaikan itu sama sebenarnya. Bapak-bapak menyampaikan kasihnya. Tapi yang lebih terpenting, firman yang sudah ditaburkan tadi kiranya bisa kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Karena kita bukan muda lagi, tapi akan ke depannya. Semoga firman boleh kita lakukan di setiap kehidupan rumah tangga kita. Hanya yang bisa saya katakan, I love you, Mom. Mama Ucok, saya dong ke depan. Aduh. Oh. Jadi nggak usah ikut ucapnya. Puji syukur bagi Tuhan. Ma, di hari yang sangat baik ini, aku sangat bersyukur boleh ada sesuatu mungkin yang baru dalam hidupku, bahkan dalam hidup kita, bahkan mulai sejak aku mengenalmu, belum pernah aku berikan setangkai atau sebutir apapun sebagai ungkapan dari hatiku. Dan saat ini di tanganku ada setangkai bunga, akan kuberikan kepadamu sebagai ungkapan dari hatiku bahwa saat ini aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Rasa kasih sayang dan cinta masih tetap ada. Bunga ini indah, tetapi lebih indah lagi kasih sayang dan cintaku yang sudah Tuhan berikan dan lahirkan di dalam hatiku. Ini akan saat bunga akan layu, tetapi cinta dan kasihku tidak akan pernah layu
bersama kasih daripada Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu ungkapan hanya sekedar, tetapi fakta dan implementasinya bersama Tuhan kita akan tetap indah. Keluarga kita menjadi tetap keluarga. Berikan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjadi tetap bagian daripada keluarga kita sampai selama-lamanya. Terima kasih. Ya, untuk istriku. Maju sayang, maju. Ya. Sayang, hari ini bukan karena sayang pakai baju merah, bunganya merah, saya kasih bunga. Sayang, sekalipun bunga ini sama seperti baju sayang, warnanya merah, namun biar sayang tahu, bukan karena merahnya, tapi saya kasih bunga ini karena saya sayang sama mama, saya cinta sama mama, dan biarlah kita pun bisa menjadi satu keluarga sampai pada Tuhan Yesus yang memanggil kita. Biarlah kita terus belajar dan terus belajar dalam menjalani rumah tangga kita. Jadi sayang, ini ada sekuntum bunga yang tidak pernah mati, sama seperti cintaku samamu. I love you sayangku. Pada istriku, maju ke depan. Kenapa nangis? Ya, pada istriku mungkin jarang bilang kata sayang, tapi ya aku bilang juga Dik, memang. Jadi di sini pun tadi pun mungkin sedikit tersinggung yang dibilang Om jarang romantis. Memang jarang kami romantis. Kayak mana kami romantis, hanya kerja terus, pulang pajak pun tidur apa, ya makan pun ngambil sendiri. Kadang pun karena nggak bisa masak, ya aku beli. Ya siapa mau makan ya makan. Tapi ya terutama siapa yang bisa memasakkan untuk anak, anak ya kami usahakan bergantian. Jadi pada saat ini mungkin ini yang kedua kalinya di gereja GPDI. Mungkin udah berapa tahun kita. Kedua kalinya pun kuingat waktu penyerahan anak, waktu M3 diselenggarakan lagi ini, mungkin cuma kedua kali ini juga ku ingat padamu. Ku kasih kedua kalinya puntung bunga mawar ini. Biarlah pada saat ini di depan ini ku katakan juga, takkan pudar cinta dan kasih sayangku padamu. Jangan pernah kau ragukan, hanya semasa kita bisa, kita percaya, kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan saling mengasihi. Jadi pada saat ini pun serahkan bunga ini padamu. Inilah, biarlah lebih kamu tetap lebih percaya. Jadi aku bilang padamu, I love you. Ya. Iya. Dan debiring. Tandanya aku sayang, kuberikan bunga kepadamu. Nanti selanjutnya bunga di bank ya.
istriku. Ahmaduh. D. Waktu pertama kali kita jumpa, rambutannya aku kasih sama kamu. Tapi udah tua, baru aku kasih bunga mawar palsu. Tapi kalau bunga asli di depan rumah kita banyak. Selamat melayani sayangku. Semoga Tuhan memberkati kita sampai masa tua kita. Halo buat istri tercinta. Ai hutada peho itu dangna lani bunga di pohon rimbang donian. Jadi mungkin di depan depan jemaat memang saya belum pernah seperti ini, agak lain. Dan saya juga dulu bertemu istri saya ini nggak banyak pakai kata-kata, jadi saya nggak berapa mengerti dengan kata-kata. Hanya lirikan aja langsung jadi dia pulang. Jadi hari ini biarlah kami pakai kata, biarlah saya dengan kata-kata. Mungkin Mak Rafa, halo cinta, inilah mungkin baru pertama kali aku pernah memberikan bunga kepadamu. Mungkin walaupun bunga ini dikasih Om, lain kali kita akan beli sendiri. Oke, thank you. Oke, saya memanggil istri saya. Sayangku, aku memang bukan pria yang pintar berbicara atau yang romantis, tetapi hatiku selalu romantis untukmu. Seperti bunga yang merah ini, seperti inilah keberanian hatiku untuk mencintaimu untuk selamanya. Dan biarlah kita tetap dipersatukan Tuhan untuk selamanya, sampai kita nantinya melihat anak dari anak-anak kita. Dan kasih Tuhan selalu mengalir dalam cinta kita. I love you sayangku. Istriku, ada sesuatu yang kubawakan untuk kamu. Ini ada setangkai bunga yang kuberikan kepadamu, dan semoga hatimu bisa berbunga-bunga dan cinta kita tetap abadi hingga akhir tua nanti. I love you. Tapi sebelumnya makasih buat Om dan juga Tante ya. Biasanya bunga ini di hari Valentine, tapi harinya spesial. Mana istri saya, boleh maju ke depan? Oke. Mah, mundur dikit mah. Dikit aja. Iya, cantiknya kelewatan. Mah, kamu tahu nggak apa bedanya bunga ini dengan dirimu? Enggak.
Jadi kalau bunga ini kan bisa dimiliki semua orang. Jadi kalau dirimu cukup buat aku aja. Jadi buat yang para single kan, yang menikah kan enak nih. Jadi cepat. Jadi terima kasih. Kita udah membangun hubungan 4 tahun kurang lebih ya. Saya sangat bersyukur. Yang namanya komunikasi kurang baik itu hal yang wajar ya. Itu yang menjadi melatih karakter kita seperti apa. Terima kasih juga buat Om. Hari ini khotbahnya sangat dalam ya. Jadi para suami yang dalam ini terus kena. Jadi semoga bertambahnya usia kita menjalani pernikahan ini semakin diberkati Tuhan ya. Biarlah juga kita sama-sama belajar untuk berubah, untuk jauh lebih baik. Jadi biarlah bunga yang merah ini setulus hatiku kepadamu ya. Aku mengasihimu Ma. Jadi adapun kurang lebih minta maaf juga. Yang namanya para suami kan ibuku. Nah. Puji Tuhan. Gimana ibu-ibu, senang dikasih bunga? Siapa yang baru pertama kali ini dikasih bunga sama suaminya? Coba angkat tangan. Iya, baru kali ini ya. Wow, luar biasa. Jadi waktu terima bunganya tadi agak sedikit berlinang air matanya, ya, terharu maksudnya. Dan saudaraku, ini bukanlah main-main. Ini harus diteruskan setiap saat, setiap waktu dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Amin. Supaya keluarga semakin hangat, semakin memupuk kasih dalam keluarga. Supaya dalam keluarga yang harmonis pasti turun berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
bagi kami, Engkau segala